Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Wiwi Kartika Sari. Nah, jadi di video aku yang sebelumnya aku sempat membahas mengenai video short juga ya teman-teman. Di video yang sebelumnya aku sempat kasih tahu ke teman-teman 5 tips bagaimana caranya meningkatkan viewer short. Setelah itu di video aku yang sebelum ini aku juga sempat kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya membuat alur cerita film. Jadi memang setelah aku membuat channel YouTube aku yang Wiwi Kartika Sari TV ini dan kemudian di-review sama Bang Hendra Setio, banyak banget teman-teman itu yang DM ke Instagram aku ya, yang banyak banget teman-teman yang menanyakan persoalan mengenai YouTube Short. Tidak hanya itu, teman-teman juga ternyata banyak juga yang mengunjungi channel YouTube pertama aku ya teman-teman yang ini, mungkin karena teman-teman banyak yang penasaran gitu ya. Tapi sebelumnya aku mohon maaf ke teman-teman karena nggak semuanya DM itu aku balas. Memang di awal-awal itu aku sempat membalas, tapi ternyata kebanyakan banyak teman-teman itu menanyakan pertanyaan yang sama. Udah gitu ada juga orang-orang baru yang DM Instagram juga dan kemudian menanyakan hal yang itu lagi. Jadi menurut aku kayaknya lebih baik aku satu pintu aja ya, biar teman-teman itu tahu semuanya. Jadi lebih baik aku sharing di sini aja. Oh ya teman-teman, jadi di sini aku sudah merangkum pertanyaan dari teman-teman. Di sini aku akan jawab pertanyaan yang memang paling banyak ditanyakan. Nah, langsung aja sekarang kita ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada yang menanyakan, "Kak, kalau aku bingung cari sumber videonya, Kak. Misal video storytelling, cerita kayak Kakak gitu, carinya di mana sih? Apakah ada tempatnya yang berisi video kayak gitu semua? Apa Kakak carinya terpisah-pisah? Kadang di akun ini, kadang di akun itu. Mohon jawabannya, Kak." Jadi memang pertanyaan ini tuh adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya teman-teman. Jadi katanya itu aku ambil videonya dari mana. Nah, di video aku yang sebelum ini aku sempat membuat video bagaimana cara membuat alur cerita film. Di situ aku udah jelasin ya bahwasannya aku itu contohkan aku itu ngambil dari YouTube. Jadi di YouTube itu kita bisa ambil video orang lain ya teman-teman, kemudian kita download dan kemudian setelah itu kita edit, baru kita menceritakan alur cerita filmnya. Jadi misalkan kita buka YouTube aja ya teman-teman, kita bisa buka aplikasi YouTube, kemudian kayak misalkan aku gini kan aku tentang film animasi. Jadi teman-teman itu bisa langsung ketik aja ya di pencarian misalkan kartun lucu atau film animasi. Oh ya teman-teman, di sini aku juga punya saran ya. Jadi lebih baik teman-teman itu mempunyai satu akun channel YouTube yang memang khusus digunakan untuk mencari film-film animasi. Jadinya pada saat teman-teman membuka beranda YouTube itu, nantinya si YouTube itu akan merekomendasikan khusus film-film lucu gitu ya teman-teman. Nah, misalkan di dalam beranda itu kita nggak semuanya suka, tapi ya kita harus pilih salah satunya gitu ya. Nanti kita nggak usah khawatir ya, karena ketika kita mengklik salah satu video, maka nantinya akan direkomendasikan video-video atau kartun-kartun yang lainnya. Jadi memang kebanyakan ya setahu aku ya, storyteller itu banyak yang mengambil dari YouTube ya teman-teman. Bahkan teman-teman yang lain pun juga banyak yang menambahkan source-nya atau sumbernya dari mana. Jadi teman-teman bisa mengambilnya dari YouTube ya teman-teman. Nah, kemudian kita sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Kak Putra Tebo. "Izin Kak, Kakak buat narasi cerita pakai berapa HP Kak? Secara kan kita bicara tahu alur cerita saat lihat video. Jadi Kakak ngehafal dulu atau ngerekam sambil lihat video?" Jadi jawabannya aku di sini menggunakan 2 handphone ya teman-teman. Handphone yang pertama aku gunakan untuk membaca teks. Jadi sebelum kita membuat alur cerita film itu kan kita mendownload filmnya dulu ya teman-teman. Di situ kita memang sudah harus memahami jalan ceritanya. Kemudian kita bisa tulis ya, kita bisa membuat tulisan. Kalau aku taruhnya itu di handphone. Kemudian di handphone yang satu lagi itu aku gunakan untuk merekam wajah aku. Jadi yang satu handphone untuk merekam, satu lagi untuk membaca teks yang sudah aku tuliskan gitu ya teman-teman. Jadi kalau aku jawabannya pakai 2 handphone. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Kak, ada settingan khususnya nggak YouTube shortnya? Jadi kalau untuk settingan, kalau aku lebih ke ini ya teman-teman. Kalau untuk judul memang kita harus memilih judul yang pas ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kalau settingan itu teman-teman ini ya, jangan lupa untuk menggunakan hashtag. Misalkan seperti aku gini kan tentang alur cerita film. Jadi aku kasih hashtagnya itu ya, antaranya itu yang pertama short, kemudian storytelling, kemudian juga alur cerita. Pokoknya yang berhubungan dengan video kita yang telah kita upload itu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk settingan yang lainnya nanti aku akan bahas di pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, sekarang langsung aja kita ke pertanyaan yang keempat. Ini masih berkaitan ya sama pertanyaan yang tadi, Kak. Berarti itu channelnya disetting khusus untuk anak-anak ya? Kalau
video yang kita upload itu berkaitan sama anak-anak, memang harusnya itu tentang anak-anak. Tapi karena di sini short storytelling yang menceritakan itu orang dewasa ya. Kalau menurut aku sih selama kita masih bisa men-settingnya itu tidak untuk anak-anak, lebih baik di setting itu tidak untuk anak-anak. Karena itu kan memang bisa mempengaruhi AdSense juga ya teman-teman. Jadi kalau aku pribadi, aku sendiri itu menyetingnya itu tidak untuk anak-anak. Pada saat kita mengupload kemudian YouTube itu kan memutuskan sendiri apakah itu untuk anak-anak atau bukan. Jadi kalau misalkan aku suruh milih ya aku jawabnya itu tidak untuk anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kelima masih berkaitan dengan settingan yang tadi ya teman-teman, apa kategori YouTube Short kakak? Jadi ini masih pertanyaan yang berhubungan dengan settingan tadi ya teman-teman. Kalau aku sendiri kan tentang alur cerita film, jadi kategorinya itu aku film dan animasi. Kalau teman-teman yang reaction gitu, teman-teman bisa mengkategorikannya biasanya itu adalah film, bukan film, hiburan ya teman-teman, hiburan. Karena aku alur cerita film, jadi ya aku film dan animasi. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-6 ya. Ini kalau nggak salah, Kak, kalau nggak pakai nunjukin wajah, cuma suara kita aja gitu, apa nggak boleh, Kak? Kalau boleh atau nggak boleh, waktu itu sih aku pernah lihat ya di channel tutorialnya, aku lupa ya namanya siapa. Pokoknya ada beberapa poin yang diperbolehkan untuk short, diantaranya itu adalah reaction. Reaction itu adalah kita itu boleh mengambil video orang lain atau video asli orang lain, tapi kita juga harus menambahkan komentar gitu ya, atau jalan cerita ya teman-teman. Nah kalau boleh atau enggaknya itu aku nggak tahu ya teman-teman, karena aku bukan orang dalamnya YouTube. Tapi alangkah lebih baiknya itu menunjukkan wajah. Karena apa? Pada saat kita menunjukkan wajah itu kan akan menambah nilai keaslian video kita. Walaupun video kita itu di-upload, tapi kan kalau misalkan kita menambahkan wajah itu kan akan menambah nilainya ya teman-teman. Karena bayangkan aja kalau misalkan nggak ada wajah, berarti kan kita seperti upload video orang itu benar-benar 80% dan hanya suara. Jadi kalau menurut aku lebih baik untuk menambah nilai keaslian video kita, lebih baik ditambahkan wajah. Karena siapa tahu dengan menambahkan wajah akan memperbesar peluang kita untuk dimonetisasi. Khawatirnya kita udah capek-capek, kita udah bikin video re-upload yang reaction, kita cuma menambahkan komentar, dan hasilnya malah kita nggak lolos, kan sayang banget ya. Kalau menurut aku sih nggak ada salahnya, karena aku pernah baca ya kalau orang yang mau jadi YouTuber itu memang harus percaya diri menampilkan wajah. Dulu aku juga nggak pede banget ya teman-teman, tapi aku mencoba belajar karena aku ingat kata-kata itu, kalau mau jadi YouTuber itu kita harus berani menampilkan wajah. Jadi menurut aku kalau bisa menunjukkan, kenapa nggak bisa? Selanjutnya pertanyaan yang ke-7 dari DNA Family. Kak mau tanya dong, kok aku udah coba bikin konten reaction kayak kakak gini, pas aku upload komentarnya selalu dinonaktifkan oleh YouTube, padahal aku udah setting izinkan semua komentar. Aku juga pernah ya teman-teman kayak gini. Jadi solusinya itu yang pernah aku lakukan adalah, kalau misalkan teman-teman mau upload video YouTube, teman-teman akan menguploadnya itu di aplikasi YouTube dong tentunya. Nah, pada saat teman-teman itu sudah mengupload, teman-teman itu jangan mengeditnya itu di aplikasi YouTube itu ya. Teman-teman itu mengeditnya itu di aplikasi YouTube Studio. Jadi kalau misalkan kita editnya itu di YouTube, walaupun nanti komentarnya itu udah kita izinkan, nanti pada saat kita share, biasanya komentarnya itu akan tetap nonaktif. Biasanya sih kayak gitu. Jadi saran aku, kalau teman-teman udah upload nih di aplikasi YouTube, teman-teman langsung larinya itu ke aplikasi YouTube Studio. Jadi teman-teman itu editnya itu di situ ya, kayak misalkan deskripsi, kemudian tag, hashtag gitu ya. Terus juga seperti komentar diizinkan atau tidak gitu. Terus kemudian juga di situ kita juga bisa men-setting kategori ya. Misalkan kategorinya itu kayak aku kan film dan animasi. Jadi menurut aku caranya itu adalah kita harus editnya itu di YouTube Studio. Jadi nanti komentarnya itu biasanya akan otomatis aktif. Gitu ya teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ke-8, di sini Kak, narasi kita buat sesuai cerita sebenarnya dari film atau kita buat dengan imajinasi kita berdasarkan adegan yang ada? Sebenarnya pertanyaannya mirip kayak tadi ya, yang tadi aku pakai handphone berapa gitu kan.
Jadi jawabannya itu ya aku membuat narasi itu sesuai cerita filmnya ya teman-teman, karena nggak mungkin lah aku tuh bikin cerita itu ngasal. Jadi jawabannya itu aku membuat narasi itu dengan kata-kataku sendiri, aku rangkai sendiri sesuai dengan jalan cerita filmnya. Nah kalau misalkan ini pertanyaannya kita buat dengan imajinasi kita berdasarkan adegan yang ada, ya memang kita harus menceritakannya itu sesuai dengan adegan yang ada gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya ya dua-duanya. Narasi yang aku buat itu yang memang yang sebenarnya dari film, dan kita buat itu berdasarkan jalan ceritanya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan waktu itu ada yang menanyakan kakak itu ambil dari Google ya atau gimana, aku malah bingung ya teman-teman, kalau ambil dari Google itu gimana gitu kan, emangnya ada ya kalau misalkan video gitu, cuplikan film terus udah ada di Google gitu, aku malah nggak ngerti. Jadi jawabannya itu ya memang aku buat sendiri ya teman-teman, aku merangkai kata-katanya itu sendiri gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor berapa ya, nomor 9. Kak, emang jam upload sebegitu ngaruhnya ya? Aku ngasal kalau soal jam, kayak siang, sore, malam, tapi jam asal pertumbuhan channelnya lambat sih. Jadi teman-teman, kalau soal jam tayang upload, kalau menurut aku kalau teman-teman sudah memiliki banyak subscriber, mau teman-teman upload jam berapapun itu sepertinya tidak masalah, karena kan teman-teman ini subscribernya udah banyak. Jadi kalau penonton itu melihat beranda, kemungkinan besar itu videonya teman-teman itu akan dimunculkan. Tapi berbeda kalau misalkan teman-teman itu pemula gitu ya, yang subscribernya itu baru sedikit. Jadi kalau menurut aku jam tayang itu penting banget. Biasanya jam upload itu lebih baik itu di saat jam senggang ya teman-teman, bukan jam-jam sibuk, misalkan kayak pas jam 12 siang gitu ya, atau misalkan habis maghrib, itu kan orang-orang juga pada santai ya teman-teman, jadi uploadlah di jam-jam itu. Kemudian pertanyaan yang ke-10 di sini, resolusinya kenapa nggak yang 1080p Mbak? Kemarin jadi di video aku yang cara membuat alur cerita film, aku tuh kasih tahu ke teman-teman pada saat kita ekspornya itu ke 720p ya resolusinya. Menurut aku kenapa 720p, karena memang menurut aku itu adalah resolusi yang standar ya teman-teman. Jadi dengan resolusi itu udah bagus kok hasilnya, karena kalau misalkan 1080p takutnya malah menjadi berat ya. Jadi aku cuma bisa jawab pertanyaannya yang seperti itu ya teman-teman. Jadi karena aku biasanya pakai yang 720p, aku pilihnya yang itu. Kalau untuk alasan lain aku nggak tahu, mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan jawaban atau bisa memberikan jawaban lain, teman-teman nanti bisa komen di bawah ya. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan yang ke-11, kalau pakai musik kena copyright nggak Kak? Kalau short itu, kalau kita pakai musik yang udah ada di YouTube itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi mungkin ini pertanyaannya kalau kita pakai musik dari luar kali ya. Kalau aku sejujurnya aku itu pakai musik itu dari YouTube Library ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa ambilnya itu, downloadnya itu di YouTube Dashboard ya. Kemudian teman-teman bisa download. Di situ banyak banget ada pilihan musik lagu-lagu yang teman-teman bisa download. Jadi kalau menurut aku itu lebih aman daripada teman-teman itu ngambil dari luar, karena takutnya kalau kena copyright gitu, takutnya nanti malah jadi menambah masalah baru. Jadi kalau aku sendiri menyarankannya itu pakai musik yang dari YouTube Library ya teman-teman. Nah ternyata ini ada pertanyaan lagi teman-teman, satu lagi nih, mau tanya Mbak, kenapa membuat channel lagi khusus yang short video, karena sebelumnya sudah ada channel yang ini. Ini sebenarnya udah aku jawab ya teman-teman. Jadi aku tahu, aku sadar dengan channel aku yang ini, yang Wiwi Kartika Sari ini, channel YouTube aku tuh kurang berkembang. Jadi aku pengen tekunin di tema lain gitu ya. Jadi makanya aku putuskan untuk membuat channel baru. Jadi itu jawabannya, karena aku ingin supaya channel YouTube aku yang baru itu lebih direkomendasikan oleh YouTube. Oh ya teman-teman, kemarin itu juga ada yang menanyakan, jadi gimana Kak kalau misalkan sekarang itu dia itu udah punya channel, kemudian channelnya itu sudah berjalan, dan kemudian orang itu mau membuat short juga menggunakan channel yang lama. Jadi menurut aku ya teman-teman, kalau misalkan kita sudah mempunyai channel YouTube yang memang sudah searah, misalkan satu tema ya, misalkan tentang memasak, nah kemudian kita mau membuat short tentang memasak juga, kalau menurut aku sih itu wajar-wajar aja ya teman-teman, karena itu kan masih satu tema. Jadinya orang-orang nanti yang menyukai memasak akan tetap mencari channel YouTube-nya teman-teman. Berbeda dengan yang memang channel YouTube-nya itu yang memang campur-campur atau gado-gado kayak punya aku gini ya. Jadi aku tuh memutuskan untuk membuat channel baru kayak gitu.
Nah, jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang paling sering banget ditanyain sama teman-teman ke channel YouTube aku ya, terutama di kolom komentar, di DM Instagram juga. Aku mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang DM Instagramnya yang belum aku balas. Jadi memang aku bisanya itu paling jawabnya di sini aja ya teman-teman, biar teman-teman itu banyak yang tahu juga. Aku mohon maaf banget kalau misalkan aku masih banyak kekurangannya, karena terus terang sampai detik ini aku pun masih belajar ya teman-teman. Karena yang namanya di YouTube itu belajar itu nggak hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kita harus terus mengupgrade berita-berita terbaru, yang terbaru dari YouTube itu ada apa aja gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua, apalagi teman-teman yang udah banyak banget nanyain, kemudian aku belum sempat bales, jadi aku balasnya di sini aja. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman kalau aku masih banyak kekurangan, apalagi aku lagi rada kurang sehat, sering batuk. Jadi kalau misalkan video aku ada yang suaranya itu bergetar atau gimana, aku mohon maaf. Oh ya teman-teman, jadi apa yang aku sharing seperti ini, aku jawab pertanyaan dari teman-teman itu memang berdasarkan dari pengalaman aku sendiri. Mohon maaf kalau misalkan banyak pernyataan aku ini yang nggak sesuai sama pendapat teman-teman yang lain, tapi memang apa yang aku sampaikan itu memang yang benar-benar aku lakukan ya teman-teman. Jadi langsung aja sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.